Kisah, hiduplah seorang raja yang terkenal dengan sifatnya yang bijaksana dan adil. Raja itu memiliki 10 orang putri yang sangat cantik. Anak-anaknya memiliki nama yang berdasarkan dari nama warna. Dari nama putri sulung yang pertama, yaitu Putri Jambon. Setelahnya, Putri Nila, Putri Jingga, Putri Ungu, Putri Hijau, Putri Biru, Putri Kelabu, Putri Merah Merona, Putri Oranye, dan putrinya yang terakhir yaitu bernama Putri Kuning. Tapi kebahagiaan itu pun kurang lengkap, dikarenakan istrinya meninggal pada saat melahirkan Putri Kuning, anaknya yang bungsu. Dan dikarenakan sibuk mengurusi kerajaannya, raja itu pun semakin jarang bertemu dengan putri-putrinya. 10 putrinya tersebut dirawat oleh seorang inang pengasuh, dan kemudian mereka tumbuh besar menjadi anak yang sangat manja dan selalu bertengkar. Dan dari anak-anaknya itu, hanya putri bungsu yang tak pernah terlibat di pertengkaran kakak-kakaknya, dan ia lebih senang ketika bermain sendiri. Si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda, ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah. Pada suatu saat, raja ingin berpergian dan menanyakan sesuatu pada putri-putrinya. Ayah akan pergi tak lama lagi. Apa kalian ingin sesuatu? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku mau kain sutra yang berkilap-kilap. 9 anaknya pun sibuk menyebutkan berbagai barang mahal. Contohnya seperti kain sutra dan juga perhiasan. Tetapi berbeda halnya dengan Putri Kuning. Aku tak mau apa-apa, aku cuma ingin ayah kembali dengan sehat dan juga selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan membawakan hadiah indah untukmu. Dan selama raja tersebut pergi, kelakuan dari ke-9 putrinya semakin menjadi-jadi. Mereka hanya bersenang-senang dan kemudian menyuruh para pelayannya dengan seenaknya saja. Sedangkan Putri Kuning sangat sedih ketika melihat taman di lokasi kesayangan ayahnya menjadi kotor, dikarenakan para pelayan sibuk untuk mengurusi kakak-kakaknya dan tak sempat membersihkan taman istana. Ia kemudian membersihkan taman tersebut, dan ketika melihat itu, kedua kakak-kakaknya enggan membantu. Tetapi mereka mengejeknya dengan mengatai Putri Kuning dengan sebutan pelayan baru. Bahkan mereka pun tak segan untuk melempari Putri Kuning dengan sampah dan mengotori tempat itu, sehingga membuat Putri Kuning harus membersihkannya kembali. Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Sudah aku bosan, kita main di danau saja yuk. Keesokan harinya, sang raja tiba di istana. Ketika itu, ia melihat ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara itu, Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau, bukannya warna kuning kesayanganmu. Sudahlah ya, tak apa, batu hijau pun cantik. Lihat serasi dengan bajuku yang berwarna kuning. Yang penting, ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah. Pada keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Putri Hijau pun merasa iri kepada Putri Kuning, dan kemudian ia menghasut saudaranya tersebut dan mengatakan kalau Putri Kuning telah mencuri kalung itu dari saku ayah. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu. Kalung itu milikku, namun ia mengambil dari saku ayah. Kita harus memberinya pelajaran.
Mereka lalu merampas kalung tersebut, dan ketika merebutnya secara paksa, mereka tersengaja memukul kepala Putri Kuning dan menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. Mereka lalu mengubur Putri Kuning di taman, dan ada satupun yang berani membuka mulut dan mengenai hal tersebut. Astaga, kita harus menguburnya. Sudah berbulan-bulan sang raja mencari sang Putri Kuning, dan tak ada salah seorang dari mereka pun yang tahu kemana putri itu pergi, kecuali kakak perempuan. Dan kakak-kakak perempuannya pun diam 1000 bahasa, dan saat itulah sang raja sangat amatlah marah. Hai para pengawal, temukanlah Putri Kuning. Aku ini ayah yang buruk. Biarlah anak-anakku kukirimkan ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Suatu hari, muncullah bunga di atas kubur Putri Kuning. Kemudian raja melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagaikan kalung batu hijau. Bunganya putih, kekuningan, dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku berikan nama dia Kemuning. Sejak saat itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa dimanfaatkan untuk mengharumkan rambut. Setelah mati pun, sang Putri Kuning masih bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang di sekitarnya.